Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bahasa Arab A bersama saya Hunainah di sini dengan bab 2 kita Al-Wihdah Ats-Tsaniyah. Ini mohon maaf, ini tidak ada harokatnya ya. Kita bacanya Al-Usrah atau keluarga. Tema kita tentang keluarga, karena siapapun kita pasti merupakan bagian dari keluarga, terlepas keluarga kita masih utuh atau tidak, tapi itu merupakan amanah yang memang harus kita emban, dan juga ini termasuk hal-hal yang patut kita syukuri. Kita tidak hidup sendiri di dunia ini, kita saling membutuhkan, dan itulah manusia, tidaklah hina untuk saling membutuhkan, tidak, karena memang Allah menciptakan manusia seperti itu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Di sini teman-teman di halaman 17, silahkan dibuka di bab 2 adalah seperti biasa ada dialog antara Yusuf dengan Ahmad. Kita coba baca. Assalamualaikum, ana Yusuf min Banten wa ana Bantaniyun. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya bahwa nisbah bisa Anda tambahkan kepada satu negara, kepada satu kota, kepada satu suku untuk menisbahkan kita. Sudah jadi bahasa Indonesia ya kata-kata nisbat gitu ya, menisbatkan kita kepada tempat tersebut. Maka Yusuf menyatakan bahwa saya adalah seorang berasal dari Banten dan saya asli suku Banten. Waalaikumsalam, marhaban ya Yusuf, man fi usratik? Fi usrati abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Madza ya'malu abuk? Abi mudarrisun. Kelihatan ya mudah-mudahan. Wa huwa nasihun wa mujtahidun. Wa ummuk? Ummi mana ya? Kurang tapi kelihatan. Hiya di sini ya. Hiya rabbatu baitin wa tuhibbul qiraah. Aina taskun? Naskunu fi baitin saghirin wa jamilin fi qaryatin islamiyah. Masya Allah, jamil. Al-usratus salihah hiya bidayatul mujtama'is salihi. Sadaqta. Al-usratu madrasatun ula litarbiyah. Kita lihat maknanya ya. Ketika Yusuf memberikan salam, maka Ahmad wajib menjawab salamnya, karena memberi salam sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dikatakan Yusuf, saya assalamualaikum, saya ini Yusuf loh, saya dari kota Banten. Dan saya adalah seorang asli Banten ya. Ahmad menjawab, Waalaikumsalam. Selamat datang, marhaban ya Yusuf, man fi usratik? Marhaban, selamat datang hai kamu Yusuf. Ada siapa aja di usrah kamu, di keluarga kamu? Oh, di usrati, di keluargaku ada abi saya, ada umi juga, ada akhi. Tahu ya akhi ya, saudara laki-laki. Akhi ini tidak kakak, tidak adik, boleh keduanya, yang penting dia laki-laki. Nanti kalau dia kakak tambahkan saja akhi al-kabir. Kalau dia adik, akhi as-saghir. Wa ukhti di sini adalah saudara perempuan. Mada yang malu abuk? Apa pekerjaan abahmu? Abi mudarris. Ayah saya adalah seorang mudarris, guru. Itu laki-laki. Kalau perempuan berarti mudarrisah. Kalau ditanya ibunya adalah mudarris, maka tidak boleh mudarris saja, tapi mudarrisah. Ingat, semua perempuan rata-rata ditambahkan tak di belakangnya, rata-rata, walaupun tidak semua. Mudarris, mudarrisah. Ustaz, ustazah. Begitu. Da'i, da'iyah. Qari, qari'ah. Wahuwa nasihun, dan beliau adalah seorang laki-laki yang pemberi nasihat yang baik, wa mujtahid, memiliki wibawa yang bagus, dan mujtahid, dia seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Wa ummuk, lalu ibu kamu bagaimana? Hiya rabbatu baitin. Mama saya adalah rabbatu bait, artinya IRT, ibu rumah tangga. Wa tuhibbul qiraah, namun beliau senang upgrade diri dong. Beliau tuh literasinya oke. Jadi enggak yang cuma di rumah bongong, tapi senang membaca. Aina taskun, kemudian kamu tinggal di mana wahai Yusuf? Naskun, kami semua tinggal fi baitin shaghir, di rumah yang kecil, wa jamil, tapi indah ya. Kecil tapi indah, kenapa? Ya karena penuh cinta di dalamnya. Kami semua saling menyayangi karena Allah, dan memang rumah kami walaupun kecil tapi bersih, enak untuk beribadah. Fi qaryatin islamiyah, di satu desa. Jadi saya berasal dari desa, kata Yusuf. Jamil, oh itu hal yang sangat bagus sekali. Al-usrah as-salihah, sebuah keluarga yang baik, hiya bidayatul mujtama'is salihi, adalah suatu bidayah di sini adalah permulaan untuk komunitas yang juga solih tentunya. Kalau ingin membentuk keluarga, membentuk komunitas masyarakat, warga negara yang baik, maka keluarganya dulu harus baik.
Kata Yusuf pun menambahi, sodakta, wow, betul. Al-usrah madrasatun ula, karena keluarga adalah layaknya sebuah sekolah yang paling awal, yang paling dini litarbiyah untuk mendidik. Maka jangan menunggu Anda kalau sudah berkeluarga, jangan menunggu anaknya untuk sekolah dulu. Biar aja nanti gurunya yang mendidik, sudah lapah, sudah mahal-mahal membayar, biar inya yang mendidik lain ya. Tapi yang mendidik paling pertama harusnya ada di level keluarga. Maka ini adalah amanah seorang ayah dan bunda. Dan kalau amanah ini dijalankan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Baik, di bab 2 ini juga ada tarkib integrasi ya, nahwu dan saraf. Sama seperti biasa, ada nahwu dan saraf yang memang sudah ada dalam kalimat di atas, dan tujuannya adalah teman-teman bisa mengungkapkan hal tersebut dalam kalimat yang sempurna atau sentence ya. Maka nahwunya bukan kita pelajari sendiri, tapi nahwunya kita butuhkan untuk membuat kalimat ini kalimat yang baik sesuai dengan kaidah. Yang pertama, teman-teman mungkin masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya, tentang mubtada khobar. Di sini ada mubtada khobar. Minggu lalu kita belajar mubtada khobar doang. Kali ini mubtada khobar dan ada jar majrurnya. Boleh ya Bu kita tambah? Boleh, namun tidak wajib. Kali ini kita mempelajari, bisa juga kita bentuk yang namanya kalimat itu terdiri dari, selain ada yang diterangkan dan menerangkan, juga ada tambahan huruf jarnya. Seperti Ana Yusuf min Banten. Ini satu kalimat yang sangat-sangat sederhana, sering sekali kita gunakan sehari-hari, dan kalau Anda terjemahkan ini sangat mudah. Ternyata kalimat sederhana itu sudah mengandung unsur nahwu yang segini loh teman-teman. Mubtada'nya ada, khabarnya ada, jar majrurnya juga ada. Siapa mubtada'nya? Siapa artisnya? Siapa yang kita bicarakan? Ana ya, bukan Yusuf. Kenapa? Saya loh. Ini ngomongin saya. Yusuf adalah khabarnya, kata yang menerangkan si mubtada. Saya ini loh, nama saya Yusuf, kemudian saya berasal dari Banten. Nah itu min adalah jar, kemudian Banten majrurnya. Fi usrati abi wa ummi, ini ada jar majrur dan mudhaf plus mudhaf ilaih. Jar majrur di sini terdiri dari fi. Majrur adalah kata yang terletak sesudah huruf jar. Kata keterangan ya, kalau fi itu kan kata keterangan, kata sambung, kata sambung. Usrati adalah kata yang terletak sesudah noun, yang terletak sesudah kata sambung tadi. Misalkan di atas meja, nah alal maktab, nah maka maktab tadi adalah menjadi majrurnya. Jar majrur ini sudah menjadi satu kesatuan yang biasanya selalu ada di mana-mana ya. Dia memang sudah pasangannya gitu ya. Fi usrati, di dalam keluargaku ada abi dan ada ummi. Maka di sini fi usrati jar majrur, fi adalah jar majrur, mudhaf ilaihnya ada di sini ya. Ya nisbah. Abi wa ummi itu adalah mubtada. Jadi di sini ada yang kurang tertulis. Di sini harusnya di unsur nahwunya jar majrur mudhaf ilaih dan mubtada khobar. Jadi sebenarnya nomor 2 ini kompleks ya, tapi kalimatnya kok kalau udah jadi kok simple gitu. Saya ingin memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa sesederhana itu untuk membuat kalimat. Kalau kita belajar nahwunya ribet gitu, ada mudhaf ilaihnya, jar majrur. Memang unsur nahwunya banyak, tapi kalau kita kemudian belajarnya adalah pola, dalam satu kalimat itu bisa kita campur mix ya, kayak gado-gado. Tapi kan gado-gado juga nggak semuanya dicampur. Misal kalau Anda pengen nambahkan iwaknya kan nggak diulek kayak bumbu gado-gado gitu. Jadi ada caranya, dicampur tapi ada caranya. Seperti ini ada caranya. Fi usrati, boleh teman-teman masukkan jar majrur itu di depan. Fi usrati, di keluarga saya ada abi dan ada ummi. Di keluarga, di atau fi adalah huruf, usrati adalah majrur, dan usrah itu sudah menjadi mudhaf atau kata yang memang mudhaf ilaih itu yang bisa, contohnya artinya kepemilikan bisa. Kemudian juga mudhaf ilaih juga bisa berupa kata majemuk, misal sapu tangan gitu ya, dua kata yang jadi satu kemudian memiliki makna yang berbeda, bisa mudhaf ilaih juga bisa seperti itu. Kali ini mudhaf ilaihnya adalah kepemilikan. Jadi kepemilikan termasuk
mudhaf dan mudhaf ilaih. Misal buku saya, kitabi, itu sudah contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Sederhana bukan? Bahasanya ribet, mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kita bisa buat contoh yang sederhana bahasa Arabnya. Apa itu? Kitabi, kolami, HPI misalnya ya, laptopi misal gitu ya. Ini jari'i ya kalau kita mau pakai bahasa Indonesia mix bahasa Arab ya. Atau apalagi nasi'i, nasiku, apalagi misal bukuku, maka kita bilang kitabi. Itu sudah termasuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi dia memiliki dua kedudukan. Fi usrati dia menjadi majrurnya fi, dan satu sisi dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian tambahkan di sini mubtada yang ternyata boleh diletakkan di akhir. Misal tadi fi usrati abi wa ummi. Teman-teman silakan bentuk seperti ini, bentuk yang ada fi-nya boleh, tapi ganti yang lain kata-katanya ya, jangan fi usrati. Misal di perahuku, gitu ya, di perahuku, seperti perahu Nabi Nuh gitu ya. Di perahuku, di perahuku, di kapalku ada misal ada apa? Ada tas dan ada apalah, serah aja ya, ada tas dan ada sepeda motor misal gitu ya, karena perahunya ganal misal. Atau di dalam, terserah Anda, di dalam ruanganku misal ya, dalam ruanganku ada kitab dan ada pena. Boleh juga kata gantinya kata ganti yang lain, di dalam ruanganmu. Kalau mu ya di sini diganti dengan ka ya, fi usrotika. Saya katakan lagi, kalau ini kan fi usrati, ya-nya sukun ya. Kalau sukun itu biasanya dalam bahasa Arab tidak perlu dibariskan, itu mafhum atau bisa dipahami. Fi usrati, di keluarga saya. Misal di ruangan saya, di ruangan nih, di kamar mandi saya, di kamar mandi ada sikat gigi dan sabun, misal gitu. Kemudian di apa? Di dalam motor saya, di dalam jok motor saya, di dalam fi joki, jadi joki. Kisahnya aja ya, kisahnya fi joki, di dalam jok saya ada jas hujan dan celana hujan. Apa itu? Ya gitulah pokoknya, jas hujan dan celana jas. Iya, gitulah. Apa bahasa Indonesianya ya. Gitu. Silakan nanti nomor 2 teman-teman memahaminya bisa seperti itu. Kemudian abi mudarris, ini contoh mubtada dan khabar yang sudah kita pernah pelajari. Mudah saja. Untuk menunjukkan satu profesi Anda bisa membuat seperti ini. Gampang, buat sebebas-bebasnya. Misal paman saya seorang miliuner, paman saya seorang businessman, misal kakek saya adalah seorang presiden, gitu ya, serah aja. Jadi untuk menunjukkan profesi teman-teman bisa menggunakan mubtada dan khabar. Ingat harokatnya harus dhammah ketika dia khabar. Sebenarnya mubtada juga demikian, tapi kalau mubtadanya sudah ada kepemilikan ya, seperti abahku, abahmu, kakekku, pamanku, itu berarti dia tidak perlu dhammah. Dia dhammah kalau dia tidak ada kepemilikannya. Misalkan tadi apa itu tadi contohnya di atas ini ya, di sini nih. Ini contohnya nih, al usratu. Dia mubtada dan dia dhammah karena tidak ada kata kepemilikan, makanya dia harus dhammah. Keluarga itu adalah madrasatun, adalah sebuah layaknya institusi pendidikan. Ula, yang pertama litarbiyah, untuk mendidik yang bubujuran. Tarbiyah itu mendidik bubujuran, karena tarbiyah itu adalah mendidik lahir batin. Kalau ta'lim tidak selalunya ta'dib dan lain sebagainya punya makna yang berbeda ya. Tapi kalau tarbiyah mendidik lahir batin, bukan hanya pengetahuannya tapi juga kemampuan kecerdasan spiritualnya, emosionalnya dan lain sebagainya. Pokoknya komprehensif atau kafah. Nah, teman-teman, untuk membuat mana tadi kita mana yuk? Ini 2, 3 di sini ya. Untuk yang membuat yang ketiga abi mudarris. Ini kalau teman-teman menggunakan kepemilikan seperti ini, maka tidak usah dhammah lagi, enggak usah abiyu. Kok jadi abiyu? Tadi kan kata Ibu harus dhammah. Dhammah itu kalau tidak ada kepemilikannya. Kayak tadi al-madrasatu, al-usratu, al-kitabu. Misal al-masjidu kabirun, masjid itu gede, al-masjidu kabirun. Nah,
dia dhammah. Tapi kalau sudah ada tambahannya masjidi, oh ini masjid ampunku nih, oh misalnya masjid ampun sorang gitu ya, maka masjidi kan kada lagi dhammahnya ya. Kalau maka masjidku kabirun ganal, padahal lain ampun sorang gitu ya, kan kisahnya aja boleh seperti itu. Kemudian naskunu fi baitin saghirin, ini ada fi'il mudhari' plus jar majrur. Tahukah kalian teman-teman fi'il mudhari itu dan fi'il madhi adalah suatu fi'il kata kerja yang memiliki dhamir ada 14. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak akan berubah ketika dia kamu, saya, objek subjeknya berbeda ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Kita mempelajari sedikit saja. Kita coba pelajari satu dulu, kata kerja yang now atau continuous tense, yaitu fi'il mudhari. Di sini untuk dhamirnya nahnu, untuk kata kata gantinya kami. Naskunu, kami tinggal fi baitin saghirin, di rumah yang kecil. Walaupun rumahnya kecil indah dong, bahagia dong kami, alhamdulillah, karena penuh rasa syukur, makanya bahagia itu tidak dicari di luar ya, bahagia itu ada di dalam hati. Maka pakai na, teman-teman lihat ya, na di depannya. Untuk domir kita harus ada na, harus itu, nggak bisa ditawar, harus itu ciri wajib. Maka teman-teman nanti kalau membuat kata kerjanya kami, misalkan kami duduk, duduk itu asal katanya iya jelisu, iya-nya diubah menjadi na jelisu. Menulis apa? Menulis yaktubu, ubah menjadi kami semua menulis bu, menulis tugas, maka naktubu asal katanya iya, yaktubu, ya menjadi yaktubu, naktubu. Ini ya nunnya yang di depan. Nunnya mereplace dari ya, menggantikan posisi ya. Yaktubu menjadi naktubu, yaskunu menjadi naskunu. Kalau dia sendirian tinggal di rumah itu yaskunu Muhammadun, Muhammad tinggal fi baitin shaghir, di sebuah rumah yang kecil. Tapi kalau kami semua sama-sama tinggal, maka ianya diubah menjadi naskunu fi baitin shaghirin. Begitu kiranya teman-teman untuk fi'il mudhari dhamir nahnu atau kita. Gitu ya. Kita hanya mempelajari hari ini khusus fi'il mudhari kata kerja continuous yang dhamirnya kami, ciri-cirinya depannya ada na. Begitu. Yang terakhir adalah mubtada plus khabar plus na'at. Na'at ini adalah sifat ya, adalah sifat. Jadi mubtada, kalau tadi mubtada khobar bisa ditambah dengan mana namanya nih, jar majrur. Mubtada khobar bisa mubtada khobar doang kayak gini, kayak dulu juga udah ada ya. Kemudian bisa juga mubtada khobar ditambah dengan apa ini namanya, naat atau kata sifat bisa. Contohnya adalah al usratu madrasatun ula. Kata sifatnya adalah yang pertama yang ya, kata sifat itu harus ada yang doang ya. Al usrah artinya keluarga, madrasatun sekolah, ula yang pertama. Keluarga adalah sekolah yang paling pertama. Misalnya Anda mau membuat al masjidu, misal al masjidu nazifun wa kabirun, misalkan gitu ya. Nanti boleh bentuknya macam-macam juga dipersilahkan. Nah, kalau ada yang bertanya silahkan tanya di grup, dan setelahnya kosakata tematik Anda silahkan dibaca. Tugas untuk UTS adalah sama seperti tugas di bab 1. Teman-teman silahkan kirim voice note Japri halaman berapa ini? Kita lihat. Halaman 17 ya, nih di halamannya. Nih jangan ya, mau halaman berapa po? Udah dibilangin di video masih nanya-nanya. Halaman 17 neng. Lihat bukunya makanya, dengerin dulu videonya baru nanya. Ya orang mah literasi dulu, cari tahu dulu baru nanya. Jangan nanya dulu baru cari tahu. Kayak anak TK itu mah. Ini ya, silakan dibaca teman-teman. Tugasnya adalah untuk UTS kita ini tadi, membaca ini voice note, dan kemudian ada mana tadi, membuat kalimat. Silakan membuat kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Karena UTS jadi kita minta 5 poin. Silakan membuat kalimat seperti ini, dan ditulis tangan, tidak perlu diketik ya, ditulis tangan. Saya mau tulis tangan agar otentik. Begitu, tulisan tangan itu kan lebih otentik. Baik.
Itu tadi tugas UTS-nya. Untuk UAS-nya nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa insyaallah minggu depan lagi kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.